Oke, makasih ya Bang. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi nanti doa mau pulang siapapun nanti disuruh harus berani ya. Oke. Jadi sekarang kita cek pelajaran dulu ya. Berapa orang yang gak hadir? 7 orang. Kira-kira berapa bulan yang gak hadir? Jangan lupa mungkin ada sakit atau ada dengar. Sekarang kita belajar tentang siklus air tanah. Tentang apa Miss bilang tadi? Siklus air tanah. Tentang apa Glenn? Kita tadi belajar apa? Belajar apa? Iya, itu dia kalau kita mendengarkan. Kita belajar tentang siklus air tanah. Apa tadi? Siklus air tanah. Ya. Jadi, gimana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu setelah membaca teks siklus air tanah, nanti Miss ada kasih tugas. Di situ ada teks cerita tentang siklus air tanah. Nanti siswanya membaca. Setelah itu, setelah dibacakan, ditemukan nanti apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di dalam itu. Setelah itu nanti melalui teks itu kita membuat diskusi kelompok. Kemarin udah Miss bentuk kelompoknya kan? Nanti Miss bilangkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dibentuklah kelompoknya tanpa suara ya. Cukup tangan dan kakinya aja bergerak, mulutnya nggak usah bersuara. Nanti bentuk kelompoknya. Setelah bentuk kelompok nanti siswanya kalian nanti disuruh diskusi mengenai teks bacaan yang ada pada siklus air tanah ini. Setelah diskusi nanti Miss mengarahkan kalian untuk menemukan apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di dalam. Nanti ada juga Miss kasih tugas namanya lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada teksnya. Lalu di bawah nanti ada dibilangnya carilah 3 urutan peristiwa yang ada pada bacaan siklus air tanah tersebut. Nanti siswanya akan kelompoknya nanti dibagi menjadi 5 kelompok. 1 orang perwakilan menulis nanti di bawah ini. Jadi pernah nggak lihat secara langsung atau melalui TV atau dari handphone gitu kan peristiwa kerusakan alam, contohnya banjir, terus kebakaran hutan, pernah nggak? Nah, kira-kira apa penyebab terjadinya banjir? Kenapa? Ayo angkat tangannya kalau mau menjawab. Kenapa Kak? Iya, pertama kan membuang sampah sembarangan. Lagi, kenapa lagi? Karena menebang pohon sembarangan. Iya, bisa juga ditebang pohon sembarangan kan? Kan pohon itu kan dia akarnya itu kan menyerap air. Jadi kalau pohon ditebang, air itu tidak ada lagi yang menyerap. Jadi Miss mau tanya dulu. Berarti kita harus membuang sampah sembarangan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tinggal kan bisa tinggal buang aja, makanya capek-capek buang tempat sampah. Apa alasannya? Iya, nanti banjir. Terus selain banjir, nanti lingkungan menjadi kotor. Iya. Jadi itulah salah satu contohnya kerusakan lingkungan. Selain banjir apa lagi? Misalnya hutan dan gundul. Apa penyebabnya? Iya, penebangan liar. Penebangan liar juga selain bisa membuat banjir, juga bisa membuat hutan gundul. Itulah sebabnya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kalau bisa di dekat rumah-rumah kita itu kita tanami pohon-pohon, karena banyak manfaatnya. Contohnya kan kalau kita bangun pagi, kita keluar rumah, lihat yang hijau-hijau itu kan maka jadi segar. Terus udaranya juga jadi segar. Jadi itulah janganlah menebang pohon sembarangan, apalagi membuang sampah. Jadi Miss sering lihat itu kan, nanti setiap istirahat gitu, setelah istirahat sampah udah berserakan di situ. Padahal ada loh tempat sampah kita banyak tempat sampah. Apa salahnya dibuang ke tempat sampah? Kan nggak rugi kita kalau buang sampah ke tempat sampah. Justru kalian yang capek kan setelah mau masuk kelas, kutip dulu sampahnya, sapu dulu Miss bilang. Itu pun nanti bukan aku yang buat Miss, bukan aku yang buat Miss. Seharusnya kalau bukan kita pun yang membuat, kita sadar, oh iya, kan kalau lingkungannya bersih,
Belajar juga enak kan gitu. Coba Miss buat ya perumpamaan. Kalau kita belajar gini, sampah banyak di depan. Semangat gak untuk belajar? Iya, pasti ada yang mengganggu mata kan. Miss nanti mengarahkan ke depan. Pasti fokus matanya itu tertuju ke sampah itu, bukan ke Miss. Jadi otomatis belajarnya tidak bagus lagi, tidak lagi semangat. Baiklah, tadi kan Miss sudah bentuk kelompok kan? Ayo, buat dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa mengajar kami belajar? Siap. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya, Pak. Orang dulu maju ke depan, bacakan dulu tes bacaan ini. Meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air itu turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan berlalu dalam. Mengapa air sangat perlu untuk kehidupan kita? Ayo angkat tangan. Mengapa air sangat penting untuk kehidupan kita? Untuk minum lagi, untuk mandi lagi, masak. Iya. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan air. Di situ ada tes bacaan tentang siklus air tanah. Nanti kalian baca itu nanti di baliknya ini nanti dengar. Di sini nanti ada tugas. Satu orang lah perwakilan untuk menulis di sini. Nanti tulis nama kelompoknya di sini ya. Kalau tidak kuat nanti, namanya kan itu cuma 5. Kalau misalnya satu kelompok 7, kuat di sampingnya. Udah paham? Setelah itu nanti kalian jawab, kalian tulis. Setelah itu nanti perwakilan yang nggak bekerja nanti kasih tahu sama Miss ya. Setiap kelompok yang nggak bekerja, nggak peduli bang. Yang tidak bekerja kasih tahu sama Miss, lapor ke sama Miss. Nanti setiap kelompok perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 juga perwakilannya ya, satu orang. Yang belum sampai baca. Yang belum sampai baca. Duduk semua. Ayo dengar kawannya. Oke, jawaban dari kelompok 1 tadi ayo di depan. Ayo mereka tepuk tangan buat temannya dan berani. Dari tes bacaan siklus air tanah tersebut, siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Kembali di laut. Oke, terima kasih ya. Ayo, siapa lagi yang bisa menarik kesimpulannya? Ayo kak, Rika. Ayo, tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman.
kesimpulannya tadi. Tadi ada 3 kesimpulan ditarik kan? Miss mau tanya dulu satu saja kesimpulannya. Abizar dulu. Ayo. Apa tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok berapa yang terima? Dua kan? Apa kesimpulan tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2? Apa tadi? Kesimpulannya tadi, tumbuhan pada hutan berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Oleh karena itu kita harus menjaga tumbuhan atau pohon-pohon agar selalu menyediakan cadangan air. Karena air sangat penting bagi kehidupan manusia. Tadi dibilangkan sangat penting kan? Kenapa air sangat penting? Kita jawab air. Kenapa sangat penting air itu? Untuk apa saja kegunaan air? Ayo Abijah. Apa saja kegunaan air? Untuk minum lagi, untuk mandi lagi. Maka oleh karena itu kita harus menjaga cadangan air, menjaga ketersediaannya. Jangan sampai kotor. Miss mau tanya dulu. Apa satu cara untuk menjaga supaya air tetap bersih? Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Lagi, menanam pohon, jangan menebang pohon. Iya, kalau banyak pohon-pohonnya kan udara juga jadi segar, air juga jadi bersih. Udah, jadi itulah cara untuk menjaga ketersediaan air tanah. Sudah paham semua atau nggak paham sama sekali? Sudah paham? Tadi Miss sudah paham? Ya. Kalau sudah paham Miss mau tanya. Cukup sekian pembelajaran kita. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua makin semangat lagi belajar ya. Kita pulang. Ada baiknya kita berdoa. Ya, siapa pimpin doa? Ayo kamu dulu. Ayo pimpin doa pulang ya. Ayo tepuk tangan buat teman yang mau